Semakin orang mengetahui, maka semakin memiliki kebutuhan ilmu. Tapi semakin dia merasa memiliki ilmu, maka dia baru menampakkan dirinya itu bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedikit pembahasan kemarin yang tertinggal bahwa ada keberhargaannya ilmu itu yang dikatakan Ibnul Qayyim, ya. Innal ilmu yakhrusu sahibu wa sahibul mal yakhrusu malahu, ya. Yakhrusu malahu. Jadi ilmu itu menjaga pemiliknya, kata beliau. Sedangkan pemilik harta itu jaga apa? Hartanya. Ya, jadi bedanya itu, kalau orang yang mempunyai ilmu, ya ilmu itu yang menjaga pemiliknya. Kalau kita tergolong orang yang tahu dan arif alim, maka yang menjaga itu bukan kita. Ilmu itu yang berperan untuk menjaga kita, karena kita sudah pada nisbat kepemilikan ilmu. Sering-sering kita menjaga dia, merawatnya itu ilmu, maka dia akan menjaga kita. Itu sebagaimana seorang yang mempunyai harta, dia ngejaga hartanya. Enakan mana? Ya enakan punya ilmu dan punya harta, dua-duanya kita pengen. Memiliki harta dengan ilmu. Itu yang kita pengen. Jangan kita pengen ilmu doang, hartanya kagak. Lah, dakwah juga penting itu sama materi. Ya, kita kumpul aja kering banget romannya. Asem mulut kita ini. Udah ada basah-basahannya, udah ada yang dikunyah. Jadi penting gitu. Ilmu itu, ya materi itu kan juga ilmu. Kita hadirin itu cemilan-cemilan. Habis kita nyantai, ngebul lah rada dikit-dikit. Nah, ini salah satunya membuat suasana kita itu lebih rileks dalam murojaah, mengulang ilmu kita. Juga dikatakan dari syiar An-Nubala, ya, ajabtu liman lam yatlub al-ilmu kaifa tad'u nafsahu ila muqarrimatin. Jadi di syiar Nubala ini dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, heran aku dengan mereka yang nggak menuntut ilmu. Dia heran sama orang yang nggak menuntut ilmu. Kenapa? Gimana mungkin jiwanya mengajak kepada kebaikan dia nggak mau? Jadi jiwa itu ada tuntunan untuk kita selalu ingin mengerti. Jadi heran sama orang yang kagak mau gitu sama kebaikan dan tuntunan itu. Makanya Ibnu Mubarak tuh kebingungan gitu sama orang-orang yang kok merasa lu udah tahu apa ya, udah banyak banget apa tahu. Ya, sedangkan salah satu dari kaul Arab mengatakan semakin orang mengetahui, maka semakin memiliki kebutuhan ilmu. Tapi semakin dia merasa memiliki ilmu, maka dia baru menampakkan dirinya itu bodoh. Gitu. Jadi kalau kita tahu, merasa tahu, itu udah tanda tuh. Tanda apa? Tanda dia udah punya ciri-ciri menunjukkan kebodohannya. Mulai sombong, mulai belagu, ya, belagu sama umur, belagu sama belajar di mana aja. Iya. Nah, itu menunjukkan bahwa diri dia itulah adalah orang yang menunjukkan kebodohannya. Jadi kebalik, ada orang yang terus pengen belajar, padahal dia luar biasa, penuh dengan hikmah, pengalaman, ilmu, wawasan, pergaulan
jalan yang luas kepada ulama. Jadi nggak pernah berhenti. Dan semakin dia merasa dan mengkaji ilmu, bukan makin pinter, makin bodoh. Nah itu kan kebalikan dari kata yang dikatakan tadi, orang tahu makin punya. Ini enggak. Semakin dia tahu, semakin dia merasa tidak punya. Bahwa ilmu Allah sangatlah luas. Contoh kalau kita tahu tentang remote aja nih ya, ilmu remote nih. Ini kenapa bisa ada gelombang yang bisa kontrol dari jarak jauh? Coba dah, kalau kita pikirin, semakin bodoh kita. Ya Allah, waktu kita ngelihat gelombang, di dalamnya ada apaan? Terus dikorek-korek. Ada kandungan ini, kandungan itu. Ada unsur diodanya. Ada gelombang penghantarnya. Jadi ada baterainya. Ya, dibantu baterai juga ada usianya. Terus, nggak ada kurang, nggak ada ngerasa cukupnya, terus kurang. Itu salah satu kecil contohnya. Sama kalau kita ngerasa udah tahu tentang ilmu agama yang diulang-ulang itu aja, itu tanda mulai nampak kebodohannya. Dia ngerasa jaminan ada di dalam memori dia, padahal nggak ada. Di situ ada menunjukkan karakteristik seorang yang kelihatan bodohnya. Udah mulai menjauh sama agama, jadi udah tahu. Dianggapnya coba apa yang mau dikasih sama orang yang udah tahu coba? Biasa dikit. Sama orang yang udah punya, udah merasa punya, kita mau kasih duit, dia udah nutup diri, udah punya. Nah, apa yang kita mau kasih? Dia udah merasa punya. Tapi kalau ada orang yang merasa butuh terus, ini kaitannya sama ilmu ya, bukan toma, bukan toma sama banda. Kalau toma sama banda mau beda lagi. Iya, kalau mau duit, mau agak ada habisnya, pengen terus. Biar kata udah megap-megap juga dihitungin merah-merah duit rupiah, ada 100 ribuan, udah melek lagi dia taruh. Gue lagi sesek-sesek kok jadi girang nih. Iya, gitu. Jadi urusan dunia kadang-kadang membawa kealpaan. Tapi waktu urusan akhirat ini beda. Dia merasa kurang terus. Coba terangkan lagi. Ada kenikmatan sendiri waktu mengulang. Nah itu udah pernah kita bahas di kitab Ta'limul Muta'allim.